Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima ma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan materi limadza ikhtartu al-manhaj as-salafi, mengapa memilih manhaj salaf, buah karya Syekh Abu Samah Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah taala. Kita sampai kepada bab yang kelima ya. Bab yang kelima bisa dilihat ini berkaitan dengan definisi salaf dan juga periodisasi ya atau zaman tentang generasi salaf ini. Nah, kita akan lihat tentang makna salaf dari para ahli ilmu, apa yang mereka berikan ya tentang definisi salaf ini. Kita akan lihat nanti keterangan dari imam atau para imam ya dari zaman ke zaman insyaallah taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berarti kita sudah melewati 4 bab ya. 4 bab sebelumnya ya, ini tentang realita umat Islam, ini bab yang pertama. Bab yang kedua tentang Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan cahaya agamanya. Kemudian bab yang ketiga mengenai realita kebangkitan Islam. Bab yang keempat nasihat untuk jalan kebangkitan Islam ini. Nah, baru bab yang kelima di pagi hari ini kita akan melihat tentang salaf dan salafiyah ya, secara bahasa dan istilah, secara etimologi dan terminologi. Kemudian juga secara periodisasi zaman ini ya, kita akan lihat keterangan dari penulis tentang pembahasan yang kelima ini. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi yang punya bukunya silakan dilihat. Ini halaman 55. Kita dengarkan keterangan dari penulis. Beliau hafizahullah taala mengatakan, kita menginginkan agar orang yang menempuh manhaj salaf hendaknya berdasarkan basirah. Basirah itu ilmu ya, basirah adalah hujjah yang nyata atau ilmu. Inilah syaratnya yang dibawakan dalam surat Yusuf ayat 108, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Lihat, Allah Subhanahu wa taala langsung menerangkan tentang manhaj Nabi ya, jalan beragama beliau sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, yakni jalan
aku dan orang-orang yang mengikutiku. Siapa? Ini orang-orang yang mengikuti Nabi, para sahabat beliau tentunya, tidak ada lagi. Orang-orang beriman di masa itu adalah para sahabat beliau. Ya, dikatakan ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku, mengajak kalian kepada agama Allah dengan basirah, dengan ilmu. Ya, dengan ilmu. Maha suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Nah, di sini banyak nih dari ayat yang mulia ini pelajaran-pelajaran berharga. Pelajaran-pelajaran berharga bisa kita lihat. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia ini, "Qul hadhihi sabili." Ya, ini ya yang menegaskan, menunjukkan tentang manhaj beliau, cara beragama beliau. Inilah jalanku. Ya, ini jalan apa? Tentu jalan beragama. Jalan dalam beragama, ya, atau metode beragama, cara beragama. Jadi agama ini datang dari Rabbul Alamin. Kemudian Nabi SAW sampaikan agama ini kepada Nabi Muhammad SAW, dan sudah pasti ya agama Islam yang datang dari Allah, Allah pula lah yang menggariskan ya cara beragama yang benar, yang menunjukkan cara beragama yang benar itu yang bagaimana, kan begitu? Gak mungkin Allah yang punya agama Islam ini Allah biarkan umat Islam untuk mencari cara beragamanya masing-masing. Nggak bisa, nggak mungkin ya, nggak mungkin terjadi seperti ini. Kalau dibiarkan umat ini mencari cara beragamanya masing-masing, nah, tentu akan kacau balau, akan muncul ya sebanyak jumlah umat itu sendiri, ya kan? Sebanyak jumlah umat Islam itu sendiri. Ini kalau dibiarkan masing-masing ya diberikan kemerdekaan untuk mencari cara beragamanya, kan begitu. Maka Allah pula lah yang menggariskan atau ya menunjukkan cara beragama Islam yang benar itu. Coba para jamaah lihat nanti dalam surat Al-An'am. Ya, dalam surat apa? Al-An'am ayat 153. Dalam surat Al-An'am ayat 153. Apa bunyinya? Ada yang bawa mushaf? Dalam surat Al-An'am ayat 153 ini sudah kita bahas ini, atau sudah kita lewatkan barangkali berkaitan dengan dalil ini. Ya, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Ya, dan inilah jalanku yang lurus, yakni manhajku yang lurus. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, ini perintahnya, ikutilah oleh kalian jalan yang lurus ini. Ya, nah ini ayat yang para jamaah tadi baca dari surat Yusuf tadi, ayat 108 ini bisa para jamaah lihat tadi dalam surat Al-An'am. Dalam surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, maka ikutilah jalan yang lurus ini, yakni manhaj yang lurus ini, ikutilah. Nah, dalam hadis Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud
Ya, sahabat yang mulia ini menjelaskan bahwa Nabi ketika itu menggaris satu garis lurus di tanah. Ini lihat, ini di hadapan para sahabat ini langsung ingin menjelaskan ayat yang mulia tadi. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Kemudian setelah Nabi menggaris satu garis lurus di tanah, maka Nabi katakan hadza sabilullah. Ini adalah jalan agama Allah yang lurus. Yani ikutilah jalan agama Allah yang lurus ini. Yani manhaj yang benar ini. Cara beragama yang benar ini ikutilah. Ikutilah oleh kalian. Itu perintahnya, fattabi'u. Lalu setelah itu kata sahabat Ibnu Mas'ud, Nabi menggaris di kanan kirinya garis-garis yang banyak yang nyerong, tidak lurus. Yang tidak lurus. Kemudian Nabi katakan, ya, ini ya subulun mutafarriqah. Inilah jalan-jalan yang berpencar-pencar. Ya. Pada setiap jalan yang terpencar-pencar ini, syaitan yad'u ilaih. Ada setan yang mengajak manusia kepadanya. Kalau untuk jalan yang lurus tadi, siapa yang mengajaknya untuk menempuh jalan yang lurus? Allah yang mengajaknya, ya, melalui Nabi, ya. Allah yang mengajaknya melalui Nabi. Fattabi'uh, maka ikutilah jalan yang lurus ini. Nah, adapun jalan-jalan yang tadi itu, yang banyak tadi, di kanan kirinya itu, yang tidak lurus, justru itu setan yang mengajaknya. Setan di sini adalah syaitanul insi wal jinni. Setan dari kalangan manusia dan jin. Siapa saja dari ya bangsa manusia yang menghalang-halangi hamba Allah dari jalan yang lurus, mengajak kepada jalan yang nyimpang tadi, atau jin yang perilakunya sama, ya, mengajak hamba Allah kepada jalan yang menyimpang tadi, maka disebut setan dia. Ini adalah sifat, ya, sifat bagi manusia yang jahat, ya, tentunya dari ahli bid'ah ini. Seperti ini dari ahli bid'ah, di mana para ahli bid'ah itu mengajak manusia kepada jalan yang menyimpang, bukan kepada jalan Rasul, kan begitu? Bukan kepada jalan Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah para ahli bid'ah ini, ya, yang disebut oleh Nabi tadi, syaitan yad'u ilaih. Ada setan yang mengajak kepadanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat kembali kepada ayat tadi yang kita baca dari surat ini dulu deh, Al-An'am dulu tadi. Ya, ketika Nabi mengatakan apa? Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain yang jumlahnya banyak tapi tidak lurus, nyerong dia. Jangan kalian ikuti. Nah, inilah jalan-jalan yang menyimpang. Manhaj yang menyimpang. Kan begitu. Jadi Allah sudah menerangkan lewat nabinya itu sallallahu alaihi wasallam bahwa nanti akan banyak manhaj yang menyimpang. Hanya satu manhaj yang benar. Makanya wajar, ya, kita kaitkan dengan hadis iftiraqul ummah, hadis tentang perpecahan umat Islam. Apa kata Nabi? Bahwa umat ini akan berpecah menjadi berapa? 73 golongan, kata Nabi. Berapa yang menyimpang? 72, bayangkan. Kan ya tadi banyak tuh. Ya, garis-garis yang nyerong tadi banyak jumlahnya. Nah, dalam hadis iftiraqul ummah jumlahnya itu 72. Jumlahnya itu 72, bayangkan. Yang menyimpang. 72 yang menyimpang. Ini manhaj yang menyimpang dari manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya lihat dalam ayat yang tadi dari surat Al-An'am tadi,
dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ya, dengan demikianlah kalian diwasiatkan untuk berada di atas jalan yang benar tadi, manhaj yang lurus tadi, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang bertakwa. Agar kalian menjadi orang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa saja dari umat ini yang berada di atas manhaj para sahabat pasti akan mendapatkan predikat takwa. Predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia. Ya, ini kalau orang ingin mendapatkan nilai takwa di sisi Allah, predikat takwa di sisi Allah, maka di antara caranya ikuti manhaj salafus salih, manhaj Nabi dan para sahabat dalam beragama. Jangan ikuti manhaj yang lain. Nah, ya kan? Nah, dikatakan dalam ayat yang mulia tadi, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi atau mendapat predikat takwa. Nah, ini dia ya yang harus diperhatikan oleh para jamaah tentang kebaikan diri seorang di dunia sampai nanti di akhirat, diantaranya menempuh manhaj para sahabat, ya, menempuh manhaj para sahabat, ya kan. Nah, kembali kita kepada ayat yang tadi, surat Yusuf ayat 108, ya, ini pelajaran berharga yang pertama, ya. Qul hadhihi sabili, katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, yakni manhajku, kan begitu. Bagaimana itu? Bagaimana manhaj Nabi itu? Lihat, ad'u ilallah. Lihat, ini pelajaran kedua yang berharga di sini. Ad'u ilallah, bahwa saya mengajak manusia kepada agama Allah. Lihat pelajaran berharga di sini, bahwa ciri dari manhaj Nabi itu mengajak manusia kepada agama Allah, kepada Al-Quran, kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Itu mengajak orang kepada agama Allah. Nah, di sini pelajaran berharga yang bisa kita lihat, tidak boleh seorang mengajak orang lain, masyarakat, jamaahnya kepada diri si dai, nggak boleh. Tidak boleh mengajak kepada kelompoknya, nggak boleh. Tidak boleh mengajak orang kepada golongannya, nggak boleh. Kepada ormasnya, nggak boleh. Kepada siapa lagi? Kepada yang lainnya nggak boleh. Yang boleh apa? Ilallah. Ad'u ilallah, mengajak orang kepada agama Allah, kepada Al-Quran, kepada hadis Nabi yang sahih. Nah, begitu, ya. Nah, ini baru, ya, berkaitan dengan ciri, diantara ciri manhaj salaf itu dia, ad'u ilallah, mengajak, ya, manusia kepada agama Allah. Kan kita lihat, ya, banyak di zaman sekarang diantara dai-dai itu mengajak masyarakatnya kepada dirinya, kan, kepada diri si dai, kan, sehingga bagaimana sampai-sampai dikultuskan, betul, ya, sampai-sampai dikultuskan, ya, atau apa namanya, kalau kita kan hanya Nabi yang kita muliakan atau Nabi yang kita ikuti, ya kan. Nah, ini sampai-sampai, ya, jamaahnya itu mengikuti si dai-nya. Dia apa nama istilahnya ini? Diidolakan. Ah, itu dia. Bahasanya diidolakan. Idolanya itu ustadznya itu. Sampai-sampai ketika lahir anaknya, lahir bayinya, namanya pun sama dengan nama ustadznya. Ya, saking diidolakan. Idola kita hanya Nabi Muhammad, ingat itu, hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau yang maksum, beliau yang maksum. Adapun ustadz-ustadz itu tidak maksum, ya, kiai-kiai ataupun yang lain itu tidak ada yang maksum. Yang maksum hanyalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau idola kita, ya, beliau yang kita idolakan, bukan orang di zaman sekarang. Nggak boleh, ya.
Tidak dibenarkan kita mengidolakan orang-orang yang ada di zaman sekarang ini, karena tidak ada di antara ya manusia itu yang maksum kecuali hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini penting nih. Ini penting kita fahami di sini. Tidak dibenarkan ketika seorang mendakwahkan agama ini ya, yakni memiliki ya apa namanya hal-hal yang bisa mengarahkan sikap wala dan al-bara kepada ustadznya, kepada kiainya, kepada tokohnya. Nah, ini berbahaya sekali. Kalau sudah sikap al-wala dan sikap al-bara tertuju kepada ustadznya misalnya, ya, tertuju kepada pimpinannya, ya, tokohnya dan seterusnya, ini sangat berbahaya. Ini akan muncul ta'assub, ya, yakni fanatisme, ya, ta'assub, ya, yakni fanatisme kelompok atau golongan lah, begitu kurang lebih. Jadi berdasarkan ayat yang mulia ini, ad'u ilallah. Nah, ini yang benar. Aku mengajak manusia kepada agama Allah, bukan kepada ya seorang ya atau kepada kelompok, kepada golongan, kepada organisasi, kepada ormas tertentu dan lain sebagainya, enggak. Ya. Atau kepada partai tertentu misalnya, tidak seperti itu. Ini diantara ciri yang Allah langsung tunjukkan bagaimana ya, yakni manhaj Nabi, ya, yaitu mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ingat, mengajak manusia kepada agama Allah, ad'u ilallah. Nah, kemudian bagaimana selanjutnya? Nah, ini juga ciri lagi nih, ciri dari manhaj Nabi, ala basiratin, di atas ilmu. Nah, begitu. Jadi dakwah itu harus dengan ilmu, bukan ya dengan hawa nafsu, atau bukan dengan perasaan, dengan akal-akalan, bukan. Karena kita lihat di zaman sekarang ini banyak dai-dai instan. Dai-dai instan. Bagaimana itu? Kursus dakwah 3 bulan. Kursus dakwah 3 bulan. Nah, setelah itu dia sudah berani ceramah ke sana kemari dan seterusnya. Nah, ini berbahaya sekali. Seperti ini sangat berbahaya sekali. Ya. Yakni ada ungkapan bagus sekali dari Ustadzuna, ya, Ustadz Abdul Hakim Abdad hafizahullah taala. Beliau sering mengatakan, di antara dai-dai itu hari ini belajar, besok ngajar, lusa berfatwa. Nah, ini kan hebat sekali. Iya kan? Hari ini belajar, besok sudah berani ngajar, lusa berfatwa. Nah, ini musibah. Dan ini yang Nabi katakan bahwa di antara ya tanda kiamat kecil akan muncul ar-ruwaibidah. Siapa itu ar-ruwaibidah? Nabi sendiri yang menjelaskan, as-safih yatakallam fi amril ammah. Orang bodoh yang berbicara tentang urusan orang banyak, tentang agama ini, kan begitu. Ya. Nah, ini banyak bermunculan di zaman sekarang ini. Dai-dai insan ini banyak sekali. Banyak sekali muncul di zaman kita sekarang ini, ya, dan ini fenomenanya memang. Nah, ini fenomena akhir zaman. Di antara fenomena akhir zaman, ya, muncul yakni al-asaghir. Al-asaghir, orang-orang kecil dalam ilmu. Kecil dalam ilmu. Ya, bacaannya ya terjemahan, buku terjemahan, bukan buku atau kitab asli berbahasa Arab gundul lagi, ya. Nah, ini yang kita lihat fenomena di zaman kita sekarang ini, ya, tidak seperti yang diharapkan. Ya, tidak seperti yang diharapkan. Maka dikatakan ala basiratin, ini penting. Di atas basirah, yakni di atas ilmu. Apa itu ilmu, jamaah? Apa itu ilmu?
qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi sabdakan, apa kata para sahabat. Itulah ilmu. Itulah ilmu. Ya. Jadi kalau kita lihat di zaman kita sekarang ini, banyak orang memang bicara tentang agama tapi nggak ada ilmunya. Tidak ada ilmu yang keluar dari lisannya. Kalaupun ada satu dua, itu pun dengan ra'yunya, dengan akalnya, dengan perasaannya dia menjelaskan dalil. Bukan apa kata para sahabat, bukan apa kata para sahabat Nabi. Padahal para sahabat Nabi lah generasi pertama yang mendapatkan bimbingan agama dari siapa? Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang pertama kali dibimbing oleh Nabi, ya, untuk mengetahui apa yang Allah firmankan, ya kan? Jadi para sahabat itu belajar agama kepada Nabi 10 ayat, nggak banyak, 10 ayat dulu. Ini mereka hafalkan, mereka tahu maknanya, hukum yang terkandung di dalamnya, kemudian mereka praktekkan. Baru setelah itu pindah kepada 10 ayat yang lain. Begitu cara belajar para sahabat, sampai mereka praktekkan, sampai mereka praktekkan ayat-ayat yang mereka telah pelajari dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah, ya, keberkahan ilmunya para sahabat terlihat dari pengamalan mereka, ya, tentang ilmu agama ala basirah, di atas ilmu. Makanya sahabat-sahabat yang paling banyak mengambil ilmu dari Nabi, paling banyak mengambil surat-surat atau ayat-ayat Al-Quran, nah itu yang paling bahagia. Bahkan Ibnu Mas'ud bangga, beliau pelajari dari Nabi langsung 70 surat, 70 surat dari Al-Quran itu beliau dapati langsung dari Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Mas'ud, Abu Abdurrahman radhiyallahu ta'ala an, semoga Allah meridainya. Nah, ini yang perlu kita yakni contoh di sini, bagaimana para sahabat itu belajar ilmu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah ini penting nih berkaitan dengan masalah ini. Ya, kita ingatkan lagi, ala basiratin, di atas basirah, yaitu ilmu. Kemudian apa lagi? Ana wa manittaba'ani, ya, saya dan orang-orang yang mengikutiku. Siapa orang-orang yang mengikuti Nabi ketika itu? Para sahabat. Tidak ada lagi, ya, tidak ada lain kecuali para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yang betul-betul mengikuti Nabi, ittiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya para sahabat Nabi ini, para sahabat Rasulullah SAW ini lebih utama dari sahabat-sahabat para Nabi yang lain, dari sahabat-sahabatnya para Nabi yang lain, begitu. Kalau kita lihat, ya, hampir seluruh para Nabi itu memiliki sahabat. Ya, Nabi Musa punya sahabat-sahabat, ya kan? Nabi Isa punya sahabat-sahabat, Nabi-Nabi yang lain juga punya sahabat-sahabat, kan begitu. Namun kalau kita bandingkan dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW, maka sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW ini jauh lebih utama, jauh lebih utama. Banyak sudah, ya, ini pujian Allah terhadap para sahabat Nabi itu. Ya, di antaranya Allah katakan tentang mereka itu, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian wahai para sahabat adalah sebaik-baik manusia yang dilahirkan untuk manusia lainnya. Lihat, kalian menyuruh mereka kepada yang ma'ruf, mencegah mereka dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Lihat para sahabat Rasulullah SAW, generasi mulia umat ini, ya, mereka adalah, yakni, generasi yang paling utama, generasi umat ini yang paling utama. Nah, begitu kira-kira. Jadi inilah tentang para sahabat Nabi
yang disebut dalam ayat yang mulia ini yang menunjukkan keutamaan mereka. Ana wa manittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikutiku, ittiba kepadaku, yaitu para sahabat tadi. Ya, mereka adalah orang-orang yang ittiba kepada Nabi, ya, tidak ada keraguan ittiba mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada keraguan ittiba mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh, ini hal yang luar biasa yang bisa kita lihat dari para sahabat Nabi, ittiba mereka itu bagaimana? Ya, bagaimana ittiba mereka? Contoh, saat Nabi menjadi imam sholat berjamaah, Nabi dan para sahabat ketika itu kan Masjid Nabawi itu jelas ya, di masa itu 14 abad yang silam, para jamaah bisa membayangkan bagaimana masjid Nabi yang sangat-sangat sederhana itu, ya kan? Nabi dan para sahabat biasa sholat dengan sendal-sendal mereka, dengan alas kaki mereka, kan begitu, ya kan? Suatu ketika Nabi yang tengah sholat tiba-tiba langsung melepaskan sendalnya ke arah kiri, begitu ya, ke arah kiri beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini apa yang terjadi? Apa yang terjadi yang kita lihat dari para sahabat? Langsung mereka juga melepaskan alas kaki mereka dalam posisi sholat mereka. Bayangkan ini, tanpa ada keraguan lagi, apa yang Nabi lakukan mereka langsung lakukan juga. Selesai sholat baru dikabarkan. Selesai sholat baru Nabi mengabarkan, ya, mengapa saya lepas, ya, alas kaki saya tadi dalam sholat. Karena ada malaikat Jibril, datang malaikat Jibril kepada saya mengabarkan bahwa pada sendal saya itu ada najis yang menempel, maka saya diperintah untuk, ya, melepaskannya. Begitu. Ya, tentu ini kita lihat bagaimana, ya, sikap mereka dalam beragama, kan begitu. Tercermin sudah bagaimana sikap mereka dalam beragama. Itulah para sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka adalah orang-orang yang bersikap taslim. Apa taslim? Berserah diri. Apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi sabdakan, mereka langsung sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Ini kalau kita kaji ya tentang bagaimana sikap para sahabat yang, ya, masya Allah seperti itu, ini panjang lebar, ini panjang sekali, ya, sangat panjang sekali. Nah, ini sebagai contoh saja bagaimana tentang ittiba'nya mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu, ya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita lihat lagi pada ayat yang tadi itu dalam surat Yusuf tadi. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah, yakni Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya sendiri dari berbagai macam kekurangan-kekurangan, dari berbagai macam kelemahan-kelemahan. Maka banyak sekali ayat-ayat yang berbunyi seperti ini, ya, wa subhanallah atau yang semisalnya, yang bermakna maha suci Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tiada termasuk, bukanlah golongan orang-orang musyrik. Nah, ini penting untuk ditekankan di sini bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, tidaklah tergolong dari orang-orang yang berbuat syirik, ya, tidaklah tergolong dari orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan tentunya, ya, yang sebelumnya berkaitan dengan maha suci Allah Subhanahu wa taala, di sini banyak golongan-golongan manusia yang pada dasarnya
tidak mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mensucikan Allah Subhanahu wa taala dan bisa jatuh kepada kesyirikan. Itu maknanya. Makanya di akhir ayat yang mulia ini ditegaskan wama ana minal musyrikin, dan aku tidaklah tergolong dari orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kalau kita kaji ini ayat satu ini panjang sekali ini sebenarnya. Ini panjang sekali, dan ini secara singkatnya ya. Hendaknya ia memahami bahwa kalimat basirah pada ayat ini beserta pecahan-pecahan katanya menunjukkan satu makna yang lebih tinggi, mengalahkan segala ikatan fanatisme golongan yang membinasakan dan mengatasi segala lorong rahasia gerakan, sebab kalimat itu sangat jelas laksana matahari di siang bolong. Jadi betul-betul ya harus dengan basirah, ilmu. Ya, apakah untuk berdakwah, lebih-lebih untuk berdakwah tentunya wajib dengan ilmu. Wajib dengan ilmu. Nah, ini penting kita tegaskan di sini. Kenapa? Karena banyak sekali lagi orang-orang yang pada dasarnya ya belumlah ya waktunya mengajar, berdakwah ya dan seterusnya, mereka sudah berani untuk mengajar, berdakwah dan yang semisal begitu. Yang ada tentunya akan merugikan, ya akan merugikan Islam dan kaum muslimin, ya kan, akan menodai agama yang mulia ini karena memang didasari tanpa dasar ilmu, didasari tanpa dasar ilmu. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalil yang dibawakan lagi di sini dalam surat Fussilat. Dalam surat Fussilat ayat 33 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Artinya, siapakah lagi orang yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak manusia kembali kepada agama Allah, yakni mengajak, mendakwahkan manusia kepada agama Allah, ya kepada agama Allah, mengerjakan amal salih dan berkata, sungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri, yakni dengan tauhid maknanya. Nah, lihat dalam ayat yang mulia ini juga bisa kita lihat ya pelajaran-pelajaran berharga dari ayat yang mulia ini. Coba lihat, Allah nyatakan tadi, waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapakah lagi orang yang perkataannya lebih bagus, lebih baik dari orang yang berdakwah kepada agama Allah? Ada nggak? Ada nggak orang yang perkataannya itu lebih baik, lebih bagus dari orang yang mengajak orang lain kepada agama Allah? Contoh ya, para nabi, para rasul. Nah, itu kan mereka mendakwahkan umat kepada agama Allah. Nah, pertanyaannya, ada enggak? Ya, ada lagi enggak ucapan manusia yang lebih bagus, yang lebih baik daripada ucapan para nabi, para rasul yang mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala? Ada lagi? Enggak ada. Jadi ayat ini bentuknya pertanyaan memang. Seperti pertanyaan ya. Ya memang pertanyaan, waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Adakah lagi orang yang perkataannya lebih bagus? Ya, lebih baik dari orang yang mengajak manusia kepada agama Allah? Tentu tidak ada. Tidak ada. Ya, maka ini merupakan apa? Kemuliaan mendakwahkan manusia kepada agama Allah, bukan kepada diri pribadi. Mengajak orang kepada kelompoknya bukan, mengajak orang kepada organisasinya bukan, kepada ormasnya, kepada partainya bukan, tapi kepada agama
Allah Subhanahu wa taala. Kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang perkataannya ahsan, lebih bagus, lebih baik. Ya, artinya tidak ada lagi ya orang yang perkataannya itu lebih ahsan, lebih baik dari orang yang mengajak orang lain kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kita cermati di sini. Ya, jadi ya, itulah perkataan yang lebih bagus, perkataan yang lebih baik ya. Dikatakan dalam ayat yang mulia ini yaitu orang yang da'a ilallah, mengajak orang lain kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pertanyaan di sini. Kalau ada orang mengajak orang lain kepada bid'ah, berarti kepada agama siapa? Kalau ada orang mengajak masyarakat kepada bid'ahnya, berarti itu kepada agama siapa? Karena agama Islam ini bukan agama bid'ah. Agama Islam ini agama wahyu ya, yang jelas-jelas dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang perlu kita cermati nih. Kalau ada orang mengajak orang lain kepada bid'ahnya, maka jelas ini bukan kepada agama Allah. Karena agama Allah itu tidak memerlukan tambahan atau pengurangan, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu, telah aku cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridho Islam menjadi agamamu. Lihat ya. Nah, ini berkaitan dengan ya ini mengajak orang kepada agama Allah ya, dengan orang mengajak orang lain kepada bid'ah. Ini berbeda sekali ini, atau sangat berbeda ya. Kemudian dikatakan wa amila salihan, dan ya mengajak untuk beramal salih. Beramal salih. Nah, ya ini perlu diperhatikan sini. Dikatakan amal adalah amal salih in kana muwafiqan li sunnah, jika sesuai dengan sunnah Nabi, itulah amal salih. Tapi kalau ada amal tidak sesuai dengan sunnah Rasul, itu namanya amal pakai tolih, amal buruk. Pakai to ya, bukan pakai sod, pakai to. Amal tolih, amal buruk maknanya, bukan amal salih, beda ya. Bukan amal salih, amal baik gitu ya. Nah, ini wa amila salihan wa qala innani minal muslimin, dan berkata sungguhnya aku tergolong dari orang-orang yang berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Nah, ini penting untuk kita tambahin, berserah diri kepada Allah dengan tauhid tentunya. Karena itulah makna Islam. Itulah makna Islam. Al-istislamu lillahi bitauhid. Berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Wal inqiyat lahu bita'ah. Tunduk dan patuh kepada Allah dengan mengerjakan kewajiban agama. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelakunya. Nah, ini. Berlepas diri dari apa? Nah, berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelakunya. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, di sini kembali kita kepada judul dari bab kelima ini ya. Definisi salaf berarti ya. Kata salaf secara bahasa menunjukkan orang yang telah terdahulu dalam hal ilmu, iman, keutamaan dan kebaikan. Ilmu ya, iman, ya, keutamaan dan kebaikan. Ibnu Manzur rahimahullah dalam kitab ya, Lisanul Arab, ini kamus bahasa Arab yang ya bagus ya termasuk, berkata salaf juga berarti orang-orang yang hidupnya mendahuluimu. Ini secara bahasa ya, secara etimologi.
secara lughatan, orang yang telah mendahuluimu, baik nenek moyang maupun para kerabat yang lebih tua usianya maupun lebih besar keutamaannya darimu. Ya, oleh karena itu generasi pertama dari tabi'in dinamakan salafus salih. Baik. Nah, di sini ada perkataan dari penulis, saya katakan, dan di antara makna salaf yang seperti ini adalah perkataan Nabi kepada putrinya Fatimah. Apa kata Nabi kepada Fatimah? Fa innahu ni'mas salafu ana laki. Sungguhnya sebaik-baik salaf bagimu adalah diriku, wahai Fatimah. Apa maksudnya ini? Apa maksudnya? Nabi sudah kabarkan bahwa saya ini yang lebih dahulu wafat, wahai Fatimah. Nah, begitu. Ya, maksud dari sebaik-baik pendahulu, sebaik-baik salaf bagimu, wahai Fatimah, adalah ayahandamu ini. Yakni bahwa ayahandamu ini akan lebih dahulu wafat. Baru 6 bulan setelah Nabi wafat, Fatimah menyusul ayahandanya. Begitu. Jadi Nabi sudah katakan ini kepada Fatimah radhiyallahu taala anha, wahai Fatimah, saya ini adalah ya ni'mas salaf, sebaik-baik pendahulu bagimu. Nah, begitu. Ya, jadi ya ini perkataan Nabi. Nabi gunakan lafaz salaf secara bahasa. Secara apa? Bahasa, ya. Kemudian juga di bawahnya ada keterangan Nabi juga. Nabi bersabda kepada putrinya yang baru saja meninggal, yaitu Zainab. Apa kata Nabi di hadapan jenazah Zainab? Nabi bersabda, ilhaqi bisalafina salih Uthman al-Mad'un atau bin Mad'un. Temuilah olehmu pendahulu kita yang salih, Uthman bin Mad'un atau Uthman al-Mad'un boleh. Ini Uthman al-Mad'un ini sahabat Nabi yang pertama kali dimakamkan di Baqi al-Gharqad. Jadi pemakaman kaum muslimin di negeri Madinah itu disebut apa? Baqi al-Gharqad. Nah, yang sekarang ini tentu sangat dekat dengan pagar, ya, pagar halaman Masjid Nabawi, pagar halaman Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi punya pagar halamannya, begitu pula pemakaman Baqi al-Gharqad punya pagarnya sendiri, kan begitu. Terpisah sudah. Terpisah. Kalau di zaman Nabi memang agak, karena Masjid Nabawi kan kecil di zaman Nabi, kan kecil, ya. Dan ya lumayan, Baqi al-Gharqad lumayan begitu, jaraknya lumayan begitu, ya. Tapi karena sekarang ini tentunya perluasan Masjid Nabawi itu Masya Allah diperluas lagi gitu kan oleh raja yang berkuasa. Ini terlihat dekat sekali, ya, terlihat apa? Dekat sekali dari halaman Masjid Nabawi. Jadi Nabi katakan kepada jenazah putrinya, ilhaqi bisalafina salih Uthman bin Mad'un. Temuilah olehmu, ya, pendahulu kita yang salih, Uthman al-Mad'un. Nah, ini kalau dalam hal ini, ya, ini bagian dari khususiyah Nabi, kekhususan Nabi saja, tidak kepada yang lain, tidak kepada yang lain. Artinya kok Nabi, ya, berbicara di hadapan jenazah orang yang sudah meninggal. Nah, ini adalah apa tadi? Khususiyah Nabi yang terbukti nggak ada sahabat-sahabat yang meninggal di masa itu, nggak ada. Ya, misalnya ketika Abu Bakar Siddiq wafat, nggak ada itu Umar berkata kepada jenazah Abu Bakar,
temuilah olehmu siapa gitu. Nggak ada. Nggak ada itu. Ini khususnya Nabi saja. Dan ini juga ternyata bisa kita lihat juga ketika selesai terjadi perang Badar, di mana tokoh-tokoh kafir Quraisy yang mati terbunuh sia-sia itu dibuang di mana? Dibuang ke sumur Badar. Dan ya Nabi SAW ya di pinggir dari sumur Badar itu menyebutkan mereka itu dengan nama-namanya. Wahai fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan, terus begitu disebut nama-nama mereka. Apakah kalian telah menemukan janji Allah? Adapun kami telah menemukan janji Allah itu berupa kemenangan. Artinya ya ketika Nabi bersabda seperti ini kepada mayit-mayit itu, jenazah-jenazah itu, Umar bertanya, wahai Rasul, engkau berbicara kepada orang yang sudah meninggal? Ya, sepertinya Umar mengingkari Nabi. Ya, artinya betul. Kalau yang melakukan ini selain Nabi betul boleh diingkari. Tapi ini kan Nabi, khususnya Nabi, kekhususan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada orang di zaman sekarang ya melakukan ziarah kubur, misalnya ke makam orang tuanya, seolah-olah mengajak bicara orang tuanya, Pak, Bu, nih saya datang nih, Assalamualaikum. Oh ini si Majnun kita katakan. Ya, bicara di depan kuburan, benda mati, orang sudah mati, kan begitu, ya kan? Ini ada nih fenomena ini. Ini fenomena ini kan banyak orang yang sekarang ini hatinya sakit. Hatinya banyak yang sakit di zaman sekarang ini. Sampai-sampai ngajak bicara kuburan. Kuburan orang tuanya kah atau siapalah begitu ya. Orang-orang yang dicintainya begitu. Begitu kurang lebih. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada penjelasan di sini. Adapun secara istilah, maka kata salaf ketika disebutkan secara mutlak merupakan sifat tetap yang khusus untuk para sahabat. Sedangkan selain sahabat diikut sertakan sebagai salaf karena mereka mengikuti sahabat. Ini contohnya tabi'in mengikuti para sahabat, kan begitu. Atau tabi'ut tabi'in, generasi ketiga mengikuti generasi yang kedua, iya kan? Gitu ya. Jadi ini berkaitan dengan lafaz salaf. Kalau dimutlakkan adalah para sahabat, gitu ya. Al-Qash'ani berkata dalam tahrirul maqalah ya min syarhi risalah begitu, bahwa salafus salih adalah generasi pertama yang mendalam ilmunya, ini para sahabat ya, lagi mengikuti petunjuk Rasulullah SAW dan menjaga sunnahnya. Allah Ta'ala telah memilih mereka untuk menegakkan agamanya dan meridhoi mereka sebagai imam-imam umat ini, pemimpin-pemimpin umat ini. Mereka telah benar-benar berjihad di jalan agama Allah dan menghabiskan umurnya untuk memberikan nasihat dan manfaat kepada umat serta mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Ini para sahabat. Ya. Sungguh Allah Ta'ala telah memuji mereka dalam kitab-kitabnya. Ya, diantaranya begini. Dalam surat Al-Fath ayat 29. Apa kata Allah tentang mereka? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ah asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang terhadap sesama mereka. Lihat para sahabat yang Allah sifati dalam ayatnya yang mulia ini,
Dikatakan dan orang-orang yang bersama Nabi itu bagaimana? Asyidda 'alal kufar, yaitu keras terhadap orang kafir. Kafir yang mana? Ini. Jangan kita yakni menghukumi secara umum ya seluruh orang kafir, nggak bisa. Karena orang kafir itu bermacam-macam. Orang non muslim, orang kafir itu bermacam-macam. Yang pertama kafir zimmi. Ya, nanti kita akan jelaskan. Yang kedua kafir apa? Yang kedua kafir kafir musta'man. Yang ketiga kafir mu'ahad. Nah, yang keempat kafir harbi. Yang pertama dulu kafir zimmi. Siapa ini? Yaitu orang-orang kafir non muslim yang sudah lama berdomisili di negeri Islam. Sudah sekian generasi misalnya. Oh, dari abad sekian nenek moyangnya datang ke negeri ini misalnya, beranak pinak berturunan sampai zaman sekarang. Mereka mentaati peraturan di negeri tersebut dan mereka pun wajib untuk dihormati, tidak boleh dizalimi. Dan Nabi SAW telah mengancam siapapun dari umat Islam yang menzalimi kafir zimmi, maka tidak akan dapat mencium wangi surga. Padahal kata Nabi, wangi surga itu dapat tercium dari jarak sekian. Dalam riwayat yang lain dikatakan 70 tahun perjalanan. Nah, ini berkaitan dengan kafir yang pertama, kafir apa? Zimmi. Yang kedua apa tadi? Kafir musta'man, yaitu orang kafir yang masuk ke negeri Islam minta keselamatan, jaminan keselamatan. Kalau penguasa muslim memberikannya, maka wajib untuk dihormati. Tidak boleh dianiaya, tidak boleh dizalimi. Ya. Yang ketiga kafir apa tadi? Kafir mu'ahad, itu orang kafir yang berada di negerinya sana mengadakan perjanjian dengan negeri kaum muslimin. Maka selama perjanjian tersebut masih berlaku, maka wajib kita menghormati, wajib menghormatinya. Nah, adapun yang keempat sekarang kafir harbi, itu orang kafir yang masuk ke negeri kaum muslimin menjajah kaum muslimin, maka mereka inilah yang wajib untuk diperangi, kita bersikap keras terhadapnya. Nah, ini ayat yang mulia ini kita lihat kembali kepada ayat yang mulia ini, asyidda'u 'alal kuffar, keras terhadap orang-orang kafir, yakni kafir apa? Kafir harbi. Tidak kita generalisir, tidak kita menghukumi semuanya, tidak. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, ruhama'u bainahum, saling berkasih sayang sesama mereka. Saling berkasih sayang sama mereka. Lihat para sahabat seperti itu. Hati mereka itu saling berkasih sayang sama mereka itu. Ya, contohnya banyak sekali. Ya, banyak sekali saling berkasih sayang di antara mereka. Ya. Ya, ini contohnya di antara mereka itu saling bertalian. Kalau kita perhatikan, hampir seluruh para sahabat itu dari sisi jalur atau dari jalur pernikahan itu muter-muter itu. Ya. Contohnya Umar Al-Khattab ketika menjadi khalifah, dia ingin ya masuk bagian dari Ahlul Bait atau ingin ya mendapatkan keutamaan dari Ahlul Bait,
Sehingga Umar Khattab pergi kepada Ali bin Abi Thalib, ya, meminta anaknya Ali, Ummu Kulthum, untuk dinikahi oleh Umar. Bayangkan itu. Dan Umar dan Ali bin Abi Thalib menyetujui. Ali senang. Sahabatnya ini Umar Khattab menikahi salah seorang putrinya itu. Nah, itu contoh. Ya. Bertalian di antara mereka itu. Bertalian di antara mereka itu. Kemudian contohnya lagi, mereka saling berkasih sayang lah, begitu ya. Yakni mereka ini, contohnya ketika Ali bin Abi Thalib masih bujangan gitu ya, Abu Bakar dan Umar sering kompor-komporin Ali bin Abi Thalib. Yakni sering menyebut nama Fatimah di hadapan Ali, ya, agar Ali berani maju ke hadapan Nabi, ya, untuk apa? Meminta Fatimah, meminta Fatimah binti Rasulullah SAW. Nah, ini dua sahabat ini, Abu Bakar dan Umar, yang usia jauh lah di atas Ali bin Abi Thalib. Usia jauh di atas Ali bin Abi Thalib, kan begitu. Ya. Ini kalau ada Ali pasti itu di kompor-kompor itu Ali itu. Ya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, kemudian akhirnya apa? Karena dapat dukungan, ya. Dapat dukungan para sahabatnya ini, Ali pede maju ke hadapan Nabi, ya, maka Ali radhiyallahu ta'ala an, ya, menyebut Fatimah di hadapan Nabi. Nabi faham, Nabi ngerti itu. Kemudian kata Nabi, "Le, punya apa, Le? Kalau orang zaman sekarang, Anda sudah kerja apa?" Ya kan? Kalau orang zaman sekarang nih, ya, Anda ini mau menikahi anak saya, Anda ini kerja apa? Kan gitu. Hal yang wajar. Nabi juga bertanya gitu, "Le, punya apa, Le? Mau nikahi anak saya, Le?" Gitu. Nah, kata Ali, "Saya nggak punya apa-apa kecuali baju besi." Bayangkan, saya nggak punya apa-apa kecuali baju besi. Ya udah, kata Nabi, "Jual aja baju besimu itu, nanti serahkan uangnya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq lah yang mengatur, ya, pernikahan kalian nanti." Itu begitu. Maka Ali semangat. Ali kan sudah diterima nih oleh Nabi SAW. Ya, Ali bawa tuh baju besi untuk dijual. Di tengah jalan jumpa dengan Utsman bin Affan. Utsman bertanya, "Le, mau ngapain?" gitu, kata Utsman. "Oh, saya mau jual baju besi," kata Ali. Ya, Utsman faham. Ya udah dah, sebutkan aja berapa harganya. Berapa, ya, yang kau mau dari baju besi ini? Saya yang beli deh. Gitu kata Utsman bin Affan. Ya kan? Ya, setuju. Ya, artinya Utsman saudagar besar, nggak ada masalah. Ya, harga yang ditawarkan oleh Ali itu nggak ada masalah. Ya udah, saya beli. Ini uangnya. Cash langsung, ya. Kata Utsman, "Wahai Ali, baju besi ini kan sudah jadi milikku, ya kan? Maka sekarang baju besi ini saya hadiahkan untukmu." Saya hadiahkan untukmu. Oh, alangkah gembiranya Ali. Sudah dapat uang, baju besi balik lagi. Baju besinya balik lagi. Nah, ini langsung Ali menuju Nabi, dan Ali ceritakan kejadian ini kepada Nabi, dan Nabi doakan Utsman bin Affan. Nabi doakan Utsman bin Affan. Maka, ya, uang tadi itu diserahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, dan Abu Bakar Siddiq lah yang mengaturnya. Lalu Nabi perintahkan kepada Zaid bin Harithah untuk memanggil fulan yang ditunjuk oleh Nabi untuk acara akad nikah, ya, dan juga walimah nanti. Nah, lihat,
Kemudian singkat ceritanya, Ali bin Abi Thalib ini kan punya banyak anak, ya kan? Punya banyak anak. Maka di antara anak-anak Ali diberi nama, ada yang namanya Abu Bakar, ada yang namanya Umar, ada yang namanya Utsman. Lihat, ini berkaitan dengan hati mereka yang ruhama bainahum, saling berkasih sayang. Itu contoh kasih sayang di antara mereka itu sampai seperti itu, ya, sampai seperti itu. Ya, inilah ya para sahabat yang jiwa mereka bersih, ya, setelah ya hatinya Rasulullah SAW. Tentunya hati Nabi itu paling bersih. Nah, ini tentang apa yang Allah nyatakan yakni terhadap para sahabat, ruhama ubainahum, bahwa mereka itu saling berkasih sayang, saling berkasih sayang. Begitu mestinya. Yang ada pada diri kita juga seperti itu, mencontoh para sahabat, mencontoh para sahabat Nabi. Baik. Kemudian yang berikutnya lagi dibawakan dalil yang berikutnya di sini dari surat Al-Hasyr ayat 8 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah ulaika humus shadiqun, kata Allah. Artinya juga bagi orang-orang fakir yang berhijrah, ini para muhajirin yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka karena mereka mencari karunia Allah dan keridhaannya, dan mereka menolong agama Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang benar. Nah, Al-Hasyr ayat 8 ini bagi kaum muhajirin, ingat. Nah, kemudian ayat berikutnya, ayat yang ke-9-nya, nanti bisa dibuka ya mushafnya, Qur'annya. Ayat yang ke-9-nya itu untuk kaum Ansor, untuk kaum Ansor. Nah, Al-Hasyr ayat yang ke-10-nya untuk kita. Apa itu untuk kita? Mendoakan mereka agar kita ini mendoakan, ya, mendoakan mereka. Mendoakan siapa? Ya para sahabat. Mendoakan as-salafus salih, para sahabat Nabi. Coba para jamaah yang bawa mushaf, coba dilihat dari surat Al-Hasyr ayat 9 dan 10. Dari surat Al-Hasyr baik, kita lihat pada ayat-ayat yang mulia ini di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini pada ayat yang ke-8-nya ini untuk kaum muhajirin ya. Nah, untuk ayat yang ke-9 ini untuk kaum Ansor. Kita baca ayat yang ke-9. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Artinya, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan kaum muhajirin, yaitu kaum Ansor, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan oleh kaum muhajirin, dan mereka mengutamakan kaum muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu.
dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, itulah orang-orang yang beruntung. Nah, ini ayat yang ke-9 diperuntukkan bagi kaum Ansor. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya, yakni memuliakan ya kaum Ansor yang telah rela ridho menerima kaum Muhajirin ya di negeri mereka, di negeri Madinah. Bayangkan, ini yang hijrah ini bukan 1-2 orang. Bayangkan banyak itu jumlahnya dari kaum Muhajirin yang hijrah ke negeri Madinah. Ya mungkin kalau istilah orang sekarang ya, ini perpindahan orang banyak itu apa namanya? Eksodus ya. Eksodus begitu kan? Nah, ini kalau di masa itu jelas dibenarkan, hijrah tempat namanya, hijrah tempat, ya hijrah dari negeri yang kufur pada dasarnya waktu itu ya, ke negeri Islam, negeri Madinah. Nah, ini yang diperintah untuk hijrah mereka. Makanya lihat Nabi dan para sahabat ya, kaum Muhajirin hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nah, baru setelah negeri Madinah dikuasai oleh umat Islam menjadi negeri Islam, maka Nabi menegaskan dalam hadis yang sahih apa? La hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah dari Mekah menuju Madinah setelah Fatu Mekah ini. Nggak ada lagi hijrah. Kenapa? Karena negeri Mekah sudah menjadi negeri Islam. Ya, negeri Mekah itu sudah menjadi negeri Islam. Jadi nggak ada lagi hijrah dari Mekah menuju Madinah, ya, kecuali amal. Hijrahnya amal perbuatan jelas. Ya, dari syirik menuju tauhid itu wajib hijrah. Dari bid'ah menuju sunnah Nabi wajib hijrah. Dari bid'ah menuju sunnah, atau dari perbuatan-perbuatan maksiat kepada amal-amal salih, ya wajib hijrah. Wajib hijrah, kan begitu. Nah, ini ya berkaitan dengan hakikat dari hijrah itu sendiri adalah ya kepada tauhid, kepada sunnah Nabi, kepada manhaj salaf. Itu hijrah namanya. Itu hijrah namanya. Jadi bukan seperti yang diinginkan oleh sebagian orang, oh saya hijrah. Kalau tanya apa manhajnya, kalau begitu nggak tahu. Anda ini hijrah kepada manhaj apa? Anda ini hijrah kepada manhaj apa? Kan begitu. Kalau dikatakan Anda ini hijrah, ya maksudnya hijrah kepada manhaj salaf, hijrah kepada tauhid, hijrah kepada sunnah Nabi, ittiba kepada Nabi. Itu hijrah yang sebenar-benarnya. Begitu ya. Kemudian pada ayat berikutnya para jamaah, ayat yang ke-10, ini bagi kita ini. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Nah, ini untuk kita ya. Ayat yang ke-10-nya. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yakni sudah para sahabat itu, termasuk kita, ya, mereka berdoa, ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman itu. Wahai Rabb kami, sungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Jadi kewajiban kita adalah diantaranya mendoakan para sahabat. Kenapa? Kenapa para jamaah kita wajib mendoakan para sahabat? Kenapa? Ini melalui ayat yang mulia tadi, Al-Hasyr ayat 10. Kita wajib mendoakan para sahabat. Kenapa? Tanda kita berterima kasih kepada mereka sebenarnya, yang telah menebarkan, menyebarkan, mendakwakan manhaj salaf, agama Islam ini ke penjuru negeri di masa mereka dahulu, sampai Islam masuk ke Nusantara ini. Bayangkan, ini adalah jasanya para sahabat, jasanya para sahabat Nabi, ya, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala,
ya, Islam sampai ke negeri kita ini, kita sekarang ini berada di atas dakwah ya salafus salih, manhaj salafus salih, dan ini kita wajib bersyukur. Wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, saya bertanya nih kepada jamaah yang hadir di sini. Sebelum para jamaah yang hadir di sini kenal manhaj salaf, kira-kira manhaj jamaah itu apa dahulu? Jawab masing-masing aja ya. Jawabnya masing-masing aja, nggak usah di sini. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada keterangan di sini. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut kaum Muhajirin dan Ansar, kemudian memuji para pengikut mereka dan meridhoinya. Demikian juga orang-orang yang datang sudahnya lagi. Sebaliknya, Allah Azza wa Jalla mengancam orang-orang yang menyelisih para sahabat Muhajirin dan Ansar serta mengikuti jalan, yakni manhaj selain manhaj mereka dengan azab. Apa? Kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Artinya, dan barang siapa menentang Rasul, sudah jelas baginya kebenaran dan mengikuti jalan, mengikuti manhaj yang bukan jalan, yang bukan manhaj orang-orang beriman. Siapa orang-orang beriman ketika itu? Para sahabat. Ketika turun ayat yang mulia ini, mengikuti jalan atau manhaj yang bukan jalannya para sahabat, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam neraka jahanam, dan neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ancamannya dua, di dunia dan di akhirat. Di dunia ancamannya kata Allah, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan ia sesat sesuai dengan apa yang diyakininya itu dari manhajnya itu. Ya, kalau seorang memilih manhaj sufi, tasawuf, dibiarkan sesat menurut manhaj tasawuf itu, kan begitu. Kalau seorang lebih memilih manhaj liberal, ya udah dibiarin sesat pada manhaj liberal. Kalau seorang memilih manhaj khawarij, juga akan dibiarkan saja sesat menurut manhaj khawarij, dan begitu seterusnya. Ya, di atas manhaj yang menyimpang tadi. Karena itulah yang dia pilih, itulah yang dia ikuti, kan begitu. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti manhaj selain dari manhajnya para sahabat yang beriman itu, kan begitu. Maka kata Allah, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan ia sesat sesuai dengan apa yang dia pilih itu. Lihat, sesuai dengan apa yang dia pilih. Lihat di sini tentang maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memaksa para hamba untuk berada di atas manhaj yang mana, begitu. Tidak dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan kehendak si hamba saja, sesuai dengan keinginan si hamba saja, berada di atas manhaj siapa, kan begitu. Dan apakah cukup di dunia seperti ini? Tidak. Di akhirat mendapatkan siksa di neraka. Ya, wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan ia ke dalam neraka Jahannam, wasa'at masira, dan neraka Jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Na'udzubillah min dzalik. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat kembali di sini, maka wajib mengikuti apa yang telah diriwayatkan oleh para sahabat. Ya, oleh para sahabat wajib mengikuti jejak-jejak amaliyah mereka. Wajib memohonkan ampunan kepada Allah bagi mereka. Allah berfirman, nah ini dia, dalam surah Al-Hasyr tadi yang tadi telah kita jelaskan, ayat yang ke-10-nya ya. Ini nggak perlu kita jelaskan lagi karena sudah tadi disebutkan. Ya, kita baca saja. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
Dan orang-orang yang datang sudah mereka, kaum Muhajirin dan Ansar, mereka berdoa, wahai Rabb kami, berilah ampunan kepada kami dan saudara-saudara kami yang telah lebih dahulu beriman dari kami. Janganlah engkau biarkan kedengkian ada di hati kami terhadap mereka, terhadap para sahabat itu. Wahai Rabb kami, sungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Kemudian kita dengarkan sini keterangan dari para ulama tentang makna salaf, ya. Istilah salaf ini pun diakui oleh para ahli kalam, ahli filsafat, baik terdahulu maupun yang sekarang. Al-Ghazali, ini Imam Al-Ghazali berkata dalam kitab Iljamul Awam an Ilmil Kalam, ketika beliau mendefinisikan kata salaf, apa kata beliau? Yang saya maksudkan adalah mazhab sahabat dan tabi'in. Nah, itu kata salaf menurut Imam Al-Ghazali, yaitu sahabat dan tabi'in, kata beliau. Kemudian Al-Imam Al-Baijuri berkata dalam kitab Syarah Jauhar Tauhid, yang dimaksud dengan salaf adalah orang-orang terdahulu, yaitu para nabi, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, di sini ada penambahan para nabi. Ya, para nabi, begitu ya. Kemudian istilah ini pun telah dipakai oleh para ulama pada generasi-generasi yang utama untuk menunjukkan masa sahabat dan manhaj mereka. Contoh, Imam Bukhari rahimahullah mengatakan apa? Rashid bin Sa'ad berkata, ya, dahulu para salaf menyukai kuda jantan karena kuda jantan lebih cepat berlari dan lebih kuat. Al-Hafidh Ibnu Hajar menafsirkan kata salaf dengan mengatakan maksudnya adalah para sahabat dan generasi sesudahnya, itu para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, begitu. Saya katakan, ya, yang dimaksud yakni para sahabat, yang dimaksud adalah para sahabat karena Rashid bin Sa'ad adalah seorang tabi'in, maka sudah tentu yang dimaksud di sini adalah para sahabat Nabi, kan itu. Yang kedua, Imam Bukhari, ya, juga berkata dalam kitab Fathul Bari, bab as-salaf, tidak pernah menyimpan makanan, daging dan yang lainnya di rumah-rumah mereka dan di perjalanan-perjalanan mereka. Saya berkata, yang dimaksud salaf di sini adalah para sahabat Nabi. Ya. Imam Bukhari berkata lagi, Az-Zuhri berkata tentang tulang-tulang bangkai seperti gajah dan yang sejenisnya, saya menjumpai orang-orang dari kalangan ulama salaf bersisir dengan tulang-tulang tersebut dan menggunakan minyak dengan menyimpannya di dalam tulang-tulang tersebut. Mereka tidak mempersoalkan hal itu. Saya berkata, yang dimaksud adalah para sahabat karena Az-Zuhri adalah seorang tabi'in. Nah, begitu ya. Kemudian Imam Muslim dalam muqaddimah kitab sahihnya telah mengeluarkan riwayat dari jalan Muhammad bin Abdullah. Apa kata beliau? Aku telah mendengar Ali bin Syaqiq berkata, saya telah mendengar Abdullah bin Al-Mubarak berkata, di hadapan banyak manusia, tinggalkanlah hadis Amr bin Thabit karena dia mencela salaf, yakni mencela sahabat. Al-Auza'i berkata, sabarlah dirimu pada jalan sunnah, tetaplah berdiri di tempat orang-orang, ini para sahabat itu berdiri, katakanlah sebagaimana yang mereka katakan, ini para sahabat katakan, tinggalkanlah apa yang mereka tinggalkan, tempuhlah jalan para salafus salih karena akan mencukupi kalian apa yang mencukupi bagi mereka. Ya, ini perkataan yang bagus sekali dari Imam yakni Al-Auza'i rahimahullahu taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah ini tentang perkataan-perkataan para ulama Islam mengenai apa? Ya, lafaz salaf. Baik, sekarang kita dengarkan keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah halaman 62, lihat. Halaman 62. Adapun salafiyah adalah nisbat kepada salaf dan ini adalah penisbatan terpuji kepada manhaj yang benar dan bukanlah mazhab baru yang dibuat-buat. Nah, kemudian beliau juga mengatakan lagi, tidak ada celak bagi orang yang menampakkan manhaj salaf dan menyatakan diri sebagai ya orang yang bermanhaj salaf
serta menisbatkan diri kepada salaf, jadi saya salafi begitu. Bahkan pernyataan itu wajib diterima menurut kesepakatan para ulama karena mazhab salaf tiada lain adalah kebenaran itu sendiri. Nah, jadi beliau mengatakan tidak ada aibnya sama sekali. Wajib ketika seorang mempelajari manhaj salaf, betul-betul dia faham dan mempraktekkan, wajib menyatakan bahwa dirinya adalah salafi. Tidak mengapa yang seperti ini, karena ketika seorang mengatakan saya salafi, itu artinya dia berusaha untuk mengikuti kebenaran yang datang dari para sahabat Nabi atau yang diamalkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baik, yang terakhir kita lihat perkataan Imam Az-Zahabi di halaman 64. Ini perkataan yang kita ambil yang terakhir ya. Sebelum kita berikan soal jawab kepada para jamaah, tolong dipersiapkan pertanyaannya. Sebagai contoh ahli sejarah Islam yaitu Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Syiar A'lamin Nubala meriwayatkan tentang Imam Ad-Daruqutni. Jadi Imam Zahabi ini ulama Islam abad ke-8. Imam Az-Zahabi. Sedangkan Imam Ad-Daruqutni ini abad-abad sebelumnya. Jauh ya, jauh di atas Imam Az-Zahabi. Ya, apakah abad ke-4 atau berapa ini? Yang jelas Imam Ad-Daruqutni ini dipuji oleh Imam Az-Zahabi. Apa kata Imam Az-Zahabi? Tidak ada suatu yang paling aku benci melainkan ilmu kalam. Nah, ini perkataan dari Imam Ad-Daruqutni ya. Kemudian Imam Az-Zahabi berkomentar tentang perkataan Imam Ad-Daruqutni tadi. Beliau Imam Ad-Daruqutni tidak pernah masuk ke dalam ilmu kalam atau ilmu filsafat. Tidak pula ya ke dalam ilmu jidal, debat. Ya, debat kusir gitu ya. Dan tidak pernah pula menggeluti hal itu. Bahkan beliau adalah seorang salafi. Nah, ini lihat. Keterangan ini menunjukkan apa? Pujian seorang ulama seperti Imam Az-Zahabi kepada ulama lain. Ya, yaitu Imam Ad-Daruqutni, di mana Imam Az-Zahabi menyatakan bahwa Imam Daruqutni itu adalah salafi. Kenapa salafi? Di antara cirinya tidak suka ilmu kalam, tidak ya menyukai ilmu filsafat, tidak suka dengan berdebat dalam masalah agama yang sudah jelas, kan begitu. Maka beliau adalah seorang salafi. Nah, ini ya tentang pernyataan Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala kepada Imam Ad-Daruqutni rahimahullahu taala. Silakan di antara jamaah jika ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan apa yang kita sampaikan di pagi hari ini. Dengan demikian selesai sudah bab yang kelima. Nanti kita akan lanjut kepada bab yang keenam ya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada waktunya nanti. Silakan kalau ada pertanyaan dari apa yang telah dijelaskan tadi atau bab-bab sebelum juga boleh. Ya, ini kita sudah 5 bab mengambilnya. Bab yang pertama tentang realita umat Islam sampai kepada bab yang kelima mengenai apa? Ya, istilah salaf dan periodisasi zaman.